Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, memecahkan hal yang merepotkan. Terima kasih. Cheng Jinwoo mengucapkan terima kasih dengan senyuman, dan Go Gan Ri balas tersenyum. Meskipun aku terus mengatakannya setiap saat, sebenarnya aku harus berterima kasih kepada Hunter Seong Jinwoo. Kegentingan. Mobil berhenti tak jauh dari gerbang rumah sakit. Cheng Hunter, sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal sebentar, Cheng Jinwoo membuka pintu dan keluar dari mobil. Setelah mengetahui kabar korban sudah dipindahkan ke rumah sakit, para wartawan pun bergegas ke depan rumah sakit. Karena itulah Wu Zhenze sengaja memarkir mobilnya agak jauh dari gerbang. Jika mobil manajer umum diparkir di depan rumah sakit, dan Cheng Jinwoo keluar dari mobil, pasti akan terjadi keributan. 039, cukup merepotkan untuk menjadi terkenal di saat seperti ini. Cheng Jinwoo menggelengkan kepalanya, dan menyembunyikan dirinya dengan keterampilan sembunyi-sembunyinya. Kantor Ketua Konstruksi Liu Chen. Ketua Liu Minghan, yang tertidur di mejanya, perlahan berdiri tegak. Sinar matahari masuk melalui jendela. Sepertinya dia tidak menahan rasa kantuk dan tertidur sebentar. Sekretaris Jin, yang merupakan tangan kanannya, sedang duduk di sofa di depannya. Liu Minghan menggosok wajahnya seolah ingin mengusir kantuk. Sepertinya aku tertidur, berapa lama aku tidur? Mendengar pertanyaan ketua, Sekretaris Kim berdiri dan menjawab setelah melihat jam tangannya. Kuot, kamu tidur selama 23 jam 46 menit. Kuot? Kuot. Liu Minghan berhenti sejenak sambil menggosok wajahnya. Jika kamu tidak bangun dalam 24 jam, aku akan mengikuti perintahmu sebelumnya dan mengirimmu ke rumah sakit. Apakah penyakit itu lagi? Liu Minghan menurunkan tangannya dengan ekspresi yang sangat kaku. Saya sering tertidur terlepas dari waktu dan tempat, dan tidak mudah untuk bangun begitu saya tertidur. Insomnia. Penyakit ini tidak parah, tetapi akan mendorong pasien menuju kematian selangkah demi selangkah. Sekretaris Jin datang ke meja Liu Minghan. Ada dua hal yang harus dilaporkan kepadamu. Apa itu? Liu Minghan segera menyingkirkan kesedihan di wajahnya, dan memasang wajah poker lamanya lagi. Sekretaris Jin meletakkan koran di sisi lain meja dengan hormat di depan Liu Minghan. 039. 039. Liu Minghan mengambil koran itu dengan curiga dan mulai membaca. Halaman depan surat kabar memuat berita tentang ratusan siswa yang terbunuh atau terluka di ruang bawah tanah yang tidak terkendali di dekat sekolah. Melihat berita kejam ini, Liu Minghan mengerutkan kening. Ini adalah insiden yang memilukan. Donasikan ke sekolah dan siswa atas nama perusahaan. Kuot. Ya, ketua, tapi... Sekretaris Jin membalikkan koran di meja Liu Minghan ke sisi berikutnya. Ada foto agak besar yang diposting di atas. Aku sedang berbicara tentang gambar ini. Sekretaris Gold menunjuk seorang wanita tua yang muncul di foto surat kabar. Kuot, apakah kamu masih ingat orang ini? Foto ini diambil di rumah sakit tempat para korban kecelakaan berada. Di antara mereka, wanita yang terburu-buru ke rumah sakit menarik perhatian Sekretaris Kim. Kebetulan, Ketua Liu Minghan masih mengingat wanita ini. Tidak memangnya kenapa? Liu Minghan tidak akan pernah melupakan orang-orang yang dia temui. Dia telah melihat foto wanita ini sebelumnya. Dia adalah Ibu Cheng Jinwoo. Bukankah Ibu Cheng Jinwoo menderita insomnia? Dia telah melihat resume Hunter Seong Jinwoo berkali-kali. Orang yang seharusnya menggunakan peralatan medis untuk mempertahankan hidupnya kini berdiri di sana dalam keadaan sehat. Baru pada saat itulah Liu Minghan mengerti apa yang ingin dikatakan Sekretaris Jin. Dia memegang koran, tangannya gemetar tak terkendali. Bisakah kamu pergi dan mencari tahu lebih banyak tentang masalah ini? Saya mengerti. Terima kasih. Sebagai tanggapan, Sekretaris Kim hanya menundukkan kepalanya. Liu Minghan meletakkan koran dan melanjutkan, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki dua hal untuk dilaporkan kepadaku. Ya, ketua. Bagaimana dengan yang lain? Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sekretaris Jin. Ekspresi Sekretaris Jin tidak terlalu bagus. Ini adalah kebiasaan Sekretaris Jin sejak lama. Sampaikan kabar baiknya terlebih dahulu,
lalu kabar buruknya. Sekretaris Jin berjuang sejenak, lalu membuka mulutnya seolah menyerah. Nona kembali kemarin. Begitu suara itu jatuh, terdengar suara, bang dang, dari pintu. Pintu kantor dibuka, dan seorang wanita yang sangat cerdas masuk. Dia adalah putri ketua Liu Minghan, Liu Chenxi. Melihat wajah ayahnya yang lebih kurus dari sebelumnya, mata Liu Chenxi memerah. Kapan mulainya? Kuot. Bab 146 Liu Susian. Seorang wanita kurus dengan rambut hitam panjang berdiri di depan kamera dan terus-menerus mengubah postur tubuhnya, dan lampu kilat kamera juga terus berkedip mengikuti gerakannya. Bagus, sangat bagus. Senyum di wajah fotografer tidak pernah pudar. Klik. Setelah mengambil gambar terakhir, sang fotografer mendongak. Yah, itu benar-benar bagus. Liu Susian tersenyum dan memberi hormat ringan pada fotografer. Kamu telah bekerja keras. Susian, kamu juga telah bekerja keras. Liu Susian memiliki kepribadian yang ceria dan murah hati, jadi selalu ada tawa di studio bersamanya. Para fotografer tidak suka bekerja dengan wanita kaya. Lagi pula, mereka selalu memiliki sikap arogan yang tak terlukiskan. Namun, setelah pernah bekerja sama dengan Liu Susian, para fotografer yang mengetahui bahwa Liu Susian berbeda dari wanita kaya lainnya mulai sering memintanya untuk bekerja sama dalam pengambilan gambar. Karena sangat dicintai, dia bukan hanya sepupu Liu Chenhao, tetapi juga teman baiknya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak hanya sang fotografer, tetapi setelah menyapa semua staf dengan senyuman, Liu Susian berlari ke stylist dan manajernya. Kakak, apakah Chenxi menghubungi saya? Stylist menggelengkan kepalanya dengan cemas. Sudah melakukan 4 panggilan telepon. Tapi sampai sekarang masih belum ada jawaban. 039, gadis bau ini tiba di negara H kemarin, kenapa dia tidak menjawab teleponnya? 039. Liu Susian cemberut. Dia baru mengetahui kemarin pagi bahwa sepupunya yang belajar di luar negeri akan kembali. Tapi karena syuting sepanjang malam kemarin lusa, dia tertidur setelah pulang ke rumah, jadi dia melewatkan panggilan itu. Dia tidak pernah begitu menyesali panggilan tak terjawab. Setelah itu, bagaimanapun dia menelepon, pihak lain tidak menjawab. 039, apakah ada yang salah? Tidak, bagaimana mungkin? Liu Susian menggelengkan kepalanya. Liu Chenxi adalah putri sulung Liu Minghan, ketua perusahaan terkemuka di negara Haji. Kemungkinan dia mengalami kecelakaan mungkin mendekati 0 seperti pemburu peringkat S yang terbunuh di penjara bawah tanah. Kakak, berikan ponselmu. Saat Liu Susian berpikir untuk melakukan panggilan lagi, telepon bergetar-getaran telepon membuat Liu Susian sedikit bersemangat. 039, apakah akan fajar? 039. Namun, ketika dia melihat ID penelepon, dia cemberut lebih tinggi. Hantu jahat. 039, 039. Setelah menekan tombol sambungkan, Liu Susian berkata dengan tidak sabar, halo. Kakak perempuan. Itu Liu Chenhao. 039, pria ini jelas hanya memanggilku kakak ketika dia menginginkan sesuatu dariku. 039. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Piace out and bye-bye.